Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kamar Paling Ujung, bagian 2, tamat. Oke, seperti biasa, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Neng, nanti sore aku mau kontrol ke tempat tukang urut. Kamu hari ini lembur lagi? Tanya Novi pagi itu. Iya, seperti kemarin. Memang kenapa? Gak apa-apa. Nanti pulang dari sana aku mau beli nasi goreng langganan. Kamu mau gak? Ya mau dong. Ya udah. Nanti aku bawain. Pedes kan? Pastinya. Tapi kamu lama gak di sana? Ya gak tahu. Tempat urutnya kan rame. Banyak pasien lain juga. Jadi tergantung nomor antrian. Ya udah. Tapi kalau bisa jangan malam-malam. Aku takut sendirian. Iya. Mudah-mudahan antriannya sedikit. Jadi aku bisa cepat pulang. Dan seperti kemarin, Nining pulang sekitar jam 10 malam. Badan letih, perutnya lapar. Sudah terbayang nasi goreng pedas yang dijanjikan Novi tadi pagi. Sesampainya di mes, belum sempat masuk kamar, Nining mendengar suara berisik dari dalam dapur. Nining menduga kalau Novi sudah pulang dan kini sahabatnya itu ada di situ. Nining pun segera ke sana. Namun langsung kaget begitu melihat dapur yang amat berantakan. Pintu lemari terbuka. Pintu kulkas pun terbuka. Tempat sampah terguling. Sampahnya berjajaran kemana-mana. Berbaur dengan isi lemari makan dan kulkas yang bertebaran memenuhi lantai. Di sudut sana, dekat tabung gas, dia melihat Novi sedang duduk di lantai memunggungi. Nov, kamu lagi ngapain? Kok dapurnya berantakan gini? Tanya Nining. Tapi Novi tak menjawab. Nining pun melangkah mendekat. Nov, dipanggil kok diem aja sih? Kamu lagi ngapain di situ? Novi tetap tak menjawab. Dia seperti sibuk makan sesuatu hingga tak menghiraukan kehadiran Nining. Novi. Nining yang penasaran akhirnya terus mendekat hingga persis ada di samping Novi dan langsung terperanjat kaget. Ya Allah, Nov, kamu kenapa? Kok makannya gitu? Nining terkejut saat mendapati Novi yang sedang memasukkan begitu banyaknya potongan kentang beku ke dalam mulutnya. Wajahnya belepotan dengan remah makanan yang menempel bercampur dengan air liur. Di hadapannya berserakan sisa-sisa makanan yang nampaknya bekas dia gerogoti. Tapi Novi tak menjawab. Dia masih sibuk dengan apa yang dilakukannya. Nining cuma bisa terheran-heran berdiri di sampingnya. Tiba-tiba saja Novi bangkit. Kakinya yang masih sakit seperti tak menghalanginya untuk melangkah tertatih mendekati lemari makanan. Mengambil sekantong plastik berisi kerupuk mentah, lalu melahapnya dengan rakus. Nining cuma bisa melongo. Dia bagi kehabisan kata-kata melihat semua yang terjadi di hadapannya. Novi amat berbeda. Tapi tiba-tiba, Ning, lagi ngapain kamu? Nining terkejut ketika Novi entah dari mana sudah ada di belakangnya. Loh, kamu? Nining kebingungan. Spontan dia kembali menoleh ke arah lemari makanan. Kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Kamu kenapa sih?
Ini dapur kenapa jadi berantakan gini? Novi terheran-heran sambil memandangi sekeliling. Tadi ada... Nining tak mampu melanjutkan ucapannya. Dia amat shock. Apa yang dilihatnya tadi begitu nyata. Namun kini situasi berbicara lain. Tak ada siapa-siapa kecuali dirinya dan Novi yang ternyata baru saja pulang. Novi curiga. Ada sesuatu yang baru saja dialami Nining. Terlihat dari wajahnya yang amat ketakutan. Tangannya pun nampak gemetar. Akhirnya Novi coba menenangkan sahabatnya itu. Ini aku bawa nasi goreng pedas pesanan kamu. Kita makan yuk. Novi mencoba mengalihkan perhatian. Tapi dapurnya, balas Nining masih kebingungan sambil menunjuk. Udah biarin aja. Besok pagi aja kita beresin. Yang penting sekarang kita makan dulu. Nanti asam lambungmu kumat loh. Akhirnya Nining pun menurut. Di dalam kamar, sambil makan, mata Nining tak lepas terus memandangi Novi. Membuat sahabatnya itu jadi risih sendiri. Kamu kenapa sih, Ning? Kok dari tadi ngeliatin aku terus? Nining pun menceritakan kejadian tadi, di mana dia melihat Novi yang bertingkah aneh. Juga tentang Novi yang melahap rakus segala macam makanan yang ada di dapur. Novi jelas banget. Tapi dia coba memberikan tanggapan yang terdengar masuk akal. Barangkali kamu salah lihat. Pasti kamu kecapean. Mungkin ada tikus atau malah kucing yang masuk ke dapur tadi. Masa iya ada kucing bisa buka lemari sama kulkas, Nov? Ya nggak mungkin lah, sanggah Nining. Ya mana tahu, balas Novi singkat. Tapi aku benar-benar lihat kamu tadi. Tapi kamu tingkahnya aneh, rada nakutin gitu. Halu, ini udah jelas kamu kecapean, sampai-sampai halusinasi gitu. Masa iya sih, Nov? Novi cuma tersenyum sambil mengangkat bau. Jujur saja, sebenarnya dia juga heran dengan kejadian yang dialami Nining. Tapi dia tak mau berlama-lama membahasnya, yang justru malah akan memelihara suasana mencekam saat itu. Saat kejadian itu, Nining terus merengek dan kembali mengutarakan niatnya untuk mengajak Novi pindah. Rupanya kali ini dia benar-benar sudah tak tahan. Setengah mati Novi menolak dan terus berusaha membesarkan hati sahabatnya itu. Mungkin dalam situasi yang berbeda, dengan senang hati dia akan memenuhi permintaan Nining. Tapi mau bagaimana lagi? Untuk saat ini, dia tak punya pilihan lain. Sebenarnya Mbak Yuli juga sudah menawarkan dia untuk tinggal bersamanya. Namun dia sungkan. Kakaknya yang telah menikah itu tinggal menumpang di rumah mertua. Dan Novi tak mau ikut berjejal dan malah jadi beban di sana. Namun akhirnya datang kabar gembira. Suatu hari mereka ditawari untuk pindah ke mes utama di mana ada satu kamar kosong yang ditinggal penghuni lamanya karena pindah bekerja di tempat lain. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun menerima tawaran itu. Walaupun di sana jauh lebih riuh dan sumpek, tapi mereka tak peduli. Untuk saat ini, pindah ke sana adalah sebuah peluang emas yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Malam itu, Nining dan Novi segera berkemas. Tak terbayang betapa bahagianya mereka akhirnya bisa pergi ke tempat yang menyeramkan itu. Namun, ketika mereka sedang sibuk membereskan semua barang bawaan, tiba-tiba, duk, 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 suara itu lagi. Nining dan Novi saling pandang seolah bertanya dalam diam, apakah mereka mendengar suara itu yang sama.
Wajah keduanya seketika berubah. Namun tanpa disangka-sangka, Novi malah mengutarakan suatu hal yang gila. "Ning, aku penasaran deh. Sebenarnya apa sih isi dalam kamar itu? Kita intip yuk." Sudah gila kamu. Ngaco aja," sahut Nining protes keras. Jangan sewot dulu. Waktu itu aku sempat lihat pintunya terbuka. Kamu tahu nggak? Ada orang di dalamnya. Hah? Yang benar? Novi pun langsung menceritakan tentang kejadian kentang gorengnya yang tumpah, di mana saat itu pintu itu terbuka dan ada tangan yang keluar dari pintu itu. "Kamu kok nggak cerita sih sama aku?" sahut Nining sedikit kesal. "Kalau waktu itu aku langsung cerita, hari itu juga kamu pasti maksa pindah. Aku nggak mau." Tapi Nining setengah mati menolak ajakan Novi untuk memeriksa ke sana. Jangankan untuk mendekat. Lewat di depannya saja butuh nyali yang ekstra. Namun kali ini Novi benar-benar ingin tahu peristiwa dialaminya kemarin dan juga beberapa peristiwa yang dialami Nining sedikit banyak telah menimbulkan rasa penasaran yang kini seolah kian memuncak. Jujur saja, sebenarnya sudah lama dia ingin melihat yang namanya hantu, setan atau apalah itu. Sesuatu yang selama ini cuma dia dengar dari cerita-cerita orang saja. Lagi pula dia pikir, ini kan hari terakhir dia tinggal di sini. Jadi apa salahnya coba cari tahu? Toh besok dia sudah pindah. Akhirnya tanpa menunggu lama, Novi langsung bangkit, meraih tongkatnya, lalu berjalan tertatih ke arah pintu kamar. Kemudian berdiri mengintip dari sana. Cukup lama dia mengintip dari situ, sebelum akhirnya suara ketukan itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Novi menoleh ke arah Nining dan langsung memanggil, "Ning, ayo," pinta Novi sambil melambaikan tangannya, meminta Nining untuk ikut. Sejenak Nining terdiam. Dia jadi ragu. Jujur saja, walaupun takut, tapi dia juga penasaran. Akhirnya dia mendekati Novi, lalu ikut melangkah keluar kamar sambil bersembunyi di balik punggung sahabatnya itu. Tapi ketika tinggal beberapa langkah lagi, Nining mendadak menghentikan langkahnya. Badannya gemetar. Dia tak sanggup lagi menguasai rasa takutnya yang terus tumbuh melebihi rasa penasarannya. Tapi tidak dengan Novi. Gadis itu terus melanjutkan langkahnya perlahan-lahan sampai akhirnya dia tiba persis di depan pintu kamar itu. Sejenak Novi terdiam. Coba meyakinkan diri sambil melirik ke arah Nining yang kini cuma bisa diam berdiri sambil merapatkan tubuhnya ke dinding. Kemudian dengan sedikit ragu-ragu, akhirnya Novi membungkuk lalu mengintip dari lubang kunci. Dadanya seketika berdebar-debar. Namun dia tidak mampu melihat apa-apa. Yang nampak hanya gelap. Dia sedikit kecewa. Padahal belum lama tadi terdengar suara-suara dari dalam sana. Tapi itu justru membuatnya makin penasaran. Dia yakin pasti ada sesuatu, atau lebih mungkin ada seseorang di dalam sana. Tapi apa harus dia lakukan? Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. "Halo? Siapa di dalam?" Novi berujar pelan memanggil. Nining memalingkan wajah, tak berani melihat. Pikirannya liar dengan segala kemungkinan. Dia jadi sedikit menyesal karena dia sampai mau ikut. Sesaat suasana hening dan mistis. Novi seolah menunggu, padahal dia tak tahu apa yang sebenarnya dia tunggu. Tapi dalam hatinya dia justru berharap kalau ketukannya tadi bakal terbalas.
dan harapannya pun terkabul. Tapi balasan yang dia dapatkan sungguh jauh di luar dugaannya. Ringet. Pintu terbuka. Astaga! Begitu kagetnya Nining yang langsung refleks menutup mulutnya sendiri untuk meredam suara kagetnya. Novi spontan menjauh, terus tertatih mundur, mendekat ke arah Nining yang telah lebih dulu mundur sampai di depan pintu kamar mereka. Kini kedua gadis itu cuma diam terpaku bagai terhipnotis. Mata mereka terus menatap ke arah pintu kamar itu yang terbuka kian lebar. Dan akhirnya, duk, jantung Nining seakan terhenti. Mata Novi terbelalak saat melihat ada sosok yang perlahan muncul keluar dari dalam kamar. Sosok gadis berbaju longgar dan kotor. Tubuhnya amat kurus, terlihat dari lengannya yang kecil dan betisnya yang tipis saat dia terus merangkak keluar. Perlahan gadis itu bangkit, memperlihatkan wajahnya yang tirus dan putih tanpa darah. Matanya sayu, pipinya cekung, rambutnya panjang, kotor dan lepek. Lalu dengan langkah tertatih yang diseret-seret, sedikit demi sedikit dia mendekat ke arah Novi dan Nining. Nining memaki keras. Dia langsung menarik tangan Novi memaksanya untuk segera pergi. Tapi kaki Novi tak mungkin untuk berlari. Akhirnya, mereka cuma bisa terus mundur menjauh saat gadis menyeramkan itu melangkah kian mendekat. Namun mendadak langkah gadis misterius itu berhenti persis di depan pintu kamar Nining dan Novi yang terbuka. Sementara kedua sahabat itu cuma bisa berpelukan erat tanpa berani bergerak ataupun bersuara. Tapi tanpa diduga, gadis menakutkan itu melangkah masuk ke kamar. Lalu terdengar suara berisik dari dalam sana, dibarengi dengan suara pintu lemari yang dibuka secara kasar. Disusul suara benda-benda yang berjatuhan ke lantai. Tak lama kemudian, suara-suara itu terhenti. Suasana kembali sunyi. Dan untuk beberapa saat, Novi dan Nining masih diam tak bergerak di tempat mereka berdiri. Novi yang tadi sempat kaget, kini coba menguasai diri. Dia memang takut, namun dia coba terlihat kuat di hadapan Nining. Novi pikir, di saat seperti ini, salah satu dari mereka harus ada yang tetap waras. Dalam situasi yang mencekam itu, Novi masih coba untuk berpikir, siapa gadis itu? Apakah dia manusia atau hantu? Apa yang dicarinya di dalam kamar sana? Tiba-tiba kembali terdengar suara langkah kaki yang diseret-seret keluar dari dalam kamar mereka. Nining spontan membenamkan wajahnya ke dalam pelukan Novi yang masih terus menatap ke arah pintu kamar. Namun aneh, suara langkah kaki itu kini tanpa wujud. Suaranya sampai terus terdengar melangkah kembali menuju ke arah kamar misterius. Lalu tiba-tiba pintu kamar itu kembali menutup. Setelah beberapa saat, situasi kembali hening. Hanya ada suara tangis Nining yang terdengar bergetar, ketakutan terbenam dalam pelukan Novi. Novi ingin mendekat ke kamar. Dia ingin tahu apa yang terjadi di dalam sana. Perlahan dia melepaskan pelukannya dari Nining. Tapi Nining tak mau ditinggal. "Nov, kamu mau apa? Jangan gila kamu," bisik Nining yang kebingungan melihat tingkah laku nekat sahabatnya itu. Novi tak menjawab. Dia cuma menaruh telunjuknya di depan mulut meminta Nining untuk tetap diam. Nining membalasnya dengan menggeleng, tanda melarang apapun yang akan dilakukan Novi. Tapi Novi tak menanggapi. Dia tetap melangkah perlahan menuju kamar mereka. Hingga kini dia berdiri bersandar ke dinding persis di samping pintunya. Nining cuma bisa meringis sambil memejamkan matanya. Novi tetap siaga dengan tongkatnya yang akan dia gunakan sebagai alat pemukul
bila terjadi sesuatu di luar dugaannya. Lalu pelan-pelan dia melongok ke dalam. Sepi. Tapi kamarnya jadi berantakan. Seluruh benda bertebaran di mana-mana. Isi lemari acak-acakan. Mejanya terbalik. Namun mata Novi langsung tertuju pada remah-remah makanan dan beberapa bungkus biskuit yang nampak terbuka dan isinya berantakan dan berceceran memenuhi lantai. Novi menengok ke arah Nining, memanggil dan memintanya untuk mendekat. Namun Nining menolak. Novi melambaikan tangannya sambil mengangguk, coba meyakinkan sahabatnya itu untuk melihat apa yang kini dia saksikan. Nining pun akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Dan ketika dia sampai di sana, dari balik punggung Novi, dia langsung kaget begitu melihat kamarnya yang kini bagai kapal pecah. Novi melirik ke arah kamar misterius. Pintunya kini tertutup rapat. Dia percaya kalau gadis misterius tadi telah kembali masuk ke dalam sana. Dan kini Novi yakin gadis itu bukan manusia. Ayo Ning, cepat beres-beres, bawa yang penting-penting dulu. Sekarang juga kita pergi dari sini, ucap Novi yang kini sudah kembali tenang. Beberapa hari kemudian, Nov, kamu udah masuk kerja? Memangnya kaki kamu udah sembuh? Tanya Pak Wahyu, sang kepala security di sela-sela jam istirahat pabrik. Belum sih Pak, tapi udah lumayan. Gak perlu lagi pakai tongkat. Bengkaknya juga sudah berkurang. Jadi saya sudah bisa kerja. Soalnya sumpek juga kalau kelamaan libur, jawab Novi. Ya baguslah. Ngomong-ngomong, kalian sekarang udah pindah ya? Iya Pak, alhamdulillah akhirnya bisa pindah juga. Habis serem banget di sana. Hampir tiap hari ada aja kejadian yang lama-lama bikin kita jadi stres. Apalagi waktu kami mau pindah, kami lihat ada hantu yang keluar dari dalam kamar sana. Hantu? Hantu apa? Tanya Pak Wahyu. Novi pun menceritakan tentang peristiwa malam itu, di mana dia dan Nining menyaksikan ada sosok gadis menakutkan yang keluar dari dalam kamar itu, lalu membuat kamar mereka jadi berantakan. Tapi bukannya takut, Pak Wahyu malah tersenyum. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tak disangka-sangka. Ya gimana nggak serem? Lah wong ada orang yang mati di sana. Novi terkejut. Dia sampai melongo dengan mata yang terbelalak membesar. Hah? Yang benar Pak? Bapak tahu dari mana? Dari Pak Johan, orang yang punya rumah. Kemarin saya ketemu dia yang mau ambil kunci. Tempat itu sewanya nggak kita perpanjang. Perusahaan mau cari tempat lain aja. Kami sempat ngobrol-ngobrol, sekalian aja saya tanya-tanya. Akhirnya dia mau cerita. Oh ya? Gimana ceritanya Pak? Tempat itu dulunya rumahnya Pak Jimmy. Dia kakaknya Pak Johan, pengusaha juga. Pak Jimmy punya satu anak perempuan, namanya Siska. Tapi anak itu punya kelainan sejak lahir. Dia cacat mental. Dia juga nggak bisa ngomong. Biar begitu, Pak Jimmy sayang banget sama Siska. Tapi setelah istrinya meninggal, Pak Jimmy jadi kesulitan merawat Siska karena dia sering pergi keluar kota. Akhirnya dia cari pembantu, orang sekitar situ juga, buat urus rumah, sekalian untuk mengurus Siska. Waktu itu, Pak Jimmy pergi ke luar kota sampai berbulan-bulan. Tapi tiba-tiba di sana dia dapat kabar kalau Siska meninggal. Astaga, kok bisa Pak? Iya, Pak Jimmy yang curiga akhirnya melaporkan pembantu itu ke polisi. Lalu orang itu ditangkap dan diperiksa. Setelah terus didesak, akhirnya dia mau mengaku. Ternyata selama Pak Jimmy pergi, pembantu itu nggak pernah ngurusin Siska. Dia seharian cuma leha-leha, sedangkan Siska dikurung di dalam kamarnya.
Siska sering dibiarkan kelaparan, jarang dikasih makan. Anak itu kan gak bisa ngomong, jadi setiap dia lapar, dia harus dikasih tanda. Sering dia gedor-gedor pintu, atau kadang pukul-pukul piring pakai sendok. Tapi dasar pembantu ndablek. Sudah dikasih kode begitu aja, dia masih cuek. Malah kadang Siska gak dikasih makan sampai berhari-hari. Ternyata pembantu itu ambil jatah makan Siska untuk dibawa pulang buat dikasih keluarganya. Gila nggak? Pembantu itu berani berbuat begitu karena dia yakin kalau Siska yang cacat itu nggak mungkin bisa ngadu sama papanya. Dia pikir, lah wong ngomong aja nggak bisa, gimana mau cerita? Akhirnya Siska sakit. Tapi pembantu itu malah mengira kalau Siska cuma pura-pura buat cari perhatian. Dasar pembantu setan. Saya aja sampai gemes dengernya. Pembantu itu baru sadar kalau Siska benar-benar sakit setelah 2 hari kamarnya sepi. Gak ada suara gedor-gedor pintu atau pukul-pukul piring lagi. Waktu dia buka kamarnya, Siska udah semaput. Akhirnya dia panik. Siska langsung dibawa ke rumah sakit, tapi terlambat. Nyawanya sudah gak tertolong lagi. Waktu diperiksa polisi, awalnya dia mengelak. Tapi akhirnya dia mengaku setelah Pak Jimmy kasih lihat rekaman CCTV. Ternyata pembantu itu gak tahu kalau di rumah itu terpasang kamera CCTV. Ya Allah, kasihan banget ya anak itu. Iya. Setelah itu, Pak Jimmy yang trauma dihantui rasa bersalah, akhirnya pindah ke tempat lain. Nah, rumah itu akhirnya disewakan. Pak Johan yang disuruh pegang urusan. Tet. Udah dulu ya Pak. Itu bel tanda masuk kerja udah bunyi. Lain kali disambung lagi. Makasih ya ceritanya, ucap Novi pamit. Iya, sama-sama. Dan begitulah, Novi tak pernah menyangka kalau kamar misterius itu ternyata menyimpan sejarah kelam yang begitu tragis. Dia sudah tak sabar ingin menceritakan semua ini kepada Nining. Sudah terbayang bagaimana reaksi sahabatnya itu bila mendengar kisah yang menguras emosi ini. Siapa yang menduga kalau di balik pintunya yang kokoh, kamar itu menyembunyikan sebuah cerita duka yang memilukan dan menyayat hati. Bayangkan saja, seorang gadis yang cacat mental dibiarkan terkurung di dalam kamarnya hingga akhirnya mati kelaparan. Namun apapun itu, Novi kini lega. Dia dan Nining sudah menempati kamar yang baru dan tak perlu lagi khawatir mengalami kejadian yang aneh-aneh. Dan untuk Siska, semoga arwahnya bisa tenang di alam sana. Sekian ceritanya teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.